Salam kelompok 3. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan simulasi penyiapan sirup kalium klorida. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ini Ibu, saya ada dapat resep dokter untuk anak saya Ibu. Apakah bisa diterus Ibu obatnya di sini Ibu? Mari saya izin periksa dulu ya. Ya, baik Ibu. Baik, resepnya akan kami siapkan. Bapak mohon menunggu dulu ya di situ. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini untuk resepnya ya. Pastikan menggunakan APD yang lengkap dan juga meja kerja telah dibersihkan. Baik Ibu. Setelah apoteker melakukan screening resep dan memastikan bahwa resep telah sesuai, selanjutnya dilanjutkan oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian kemudian menyiapkan seluruh bahan yang dibutuhkan, yaitu kalium klorida sebagai zat aktif, sirup simplex sebagai veikulum, serta aquades sebagai pelarut tambahan. Selain bahan, disiapkan juga seluruh peralatan yang diperlukan untuk proses peracikan, seperti gelas ukur, batang pengaduk, mortir, stamper, serta botol kemasan yang sesuai dan juga timbangan. Sebelum proses peracikan dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan pembersihan pada meja kerja atau area peracikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah terjadinya kontaminasi, sehingga mutu dan keamanan sediaan tetap terjamin. Setelah seluruh bahan dan peralatan siap, tenaga teknis kefarmasian mulai melakukan proses peracikan obat sesuai dengan resep. Dalam proses ini, tenaga teknis kefarmasian menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap seperti jas praktik, masker, sarung tangan, dan penutup kepala sebagai penerapan prinsip hygiene dan sanitasi dalam pelayanan kefarmasian guna mencegah kontaminasi serta menjamin mutu sediaan. Proses peracikan diawali dengan penimbangan kalium klorida sebagai zat aktif sesuai dengan dosis yang tertera pada resep. Selanjutnya, kalium klorida dilarutkan menggunakan aquades hingga larut sempurna. Proses ini bertujuan untuk memastikan zat aktif terdistribusi secara merata sehingga kualitas dan konsistensi sediaan tetap terjaga. Langkah berikutnya adalah menimbang botol kosong untuk mengetahui bobot awal. Setelah itu, dilakukan kalibrasi botol menggunakan aquades hingga volume 100 ml atau at 100 ml. Proses kalibrasi ini penting untuk memastikan volume akhir sediaan sesuai dengan yang tertera pada resep dan standar yang berlaku. Setelah larutan homogen dan botol terkalibrasi, larutan dimasukkan ke dalam botol secara hati-hati. Larutan kemudian ditambahkan sirup simplex sebagai veikulum dan diaduk secara perlahan hingga tercampur merata untuk menghasilkan sediaan sirup yang homogen. Setelah peracikan selesai, dilakukan pemeriksaan akhir sebagai bagian dari pengendalian mutu sediaan. Pemeriksaan meliputi kejernihan larutan, kesesuaian volume,
serta homogenitas untuk memastikan sediaan memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan keseragaman. Selanjutnya, dilakukan penulisan etiket yang memuat informasi penting seperti nama pasien, nama obat, aturan pakai, serta tanggal pembuatan sebagai bentuk komunikasi informasi obat kepada pasien. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk menjamin bahwa obat yang diberikan aman, bermutu, dan efektif bagi pasien. Sudah saya lakukan pemeriksaan akhir ya, untuk kejernihannya, larutannya bersih tanpa partikel, kemudian volumenya tepat 100 ml, lalu homogenitasnya sudah tercampur dengan rata, kemudian BUD-nya sudah ditulis 14 hari ya Bu. Oke, baik. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, apoteker melakukan double check untuk memastikan kesesuaian antara resep dan obat yang telah disiapkan. Pasien atas nama anak Sinta. Ya Ibu. Apakah benar Bapak orang tua dari anak Sinta? Iya Ibu. Izin mengonfirmasi ulang, apakah Bapak boleh menyebutkan usia anak? Usia anak saya 7 tahun. Alamatnya di mana? Di R1 Ibu. Oh iya, baik. Dengan meluangkan waktu 5-10 menit untuk saya lakukan konseling. Iya Ibu. Baik, jadi saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah tadi dokter sudah menjelaskan terkait pengobatan dari anak Sinta? Belum Ibu. Apakah dokter juga belum menjelaskan terkait cara penggunaan atau cara minum dari obat-obatan tersebut? Belum juga Ibu. Oke, baik. Dan apa harapan dokter setelah melakukan pengobatan? Harapan dokternya semoga dokter sembuh saja Ibu. Oh iya, baik. Oke, baik Bapak. Jadi sebelumnya apakah anak Sinta sudah pernah mengalami sakit seperti ini? Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi untuk obatnya didapatkan yang sama, yaitu obat kalium klorida untuk meningkatkan kadar kalium anak. Nah, dosisnya itu sesuai resepnya, menggunakan sendok takaran 5 ml, diminum 2 kali sehari setelah makan. Setelah itu, untuk obatnya disimpan di kulkas. Batas penggunaannya yaitu 14 hari setelah botolnya itu dibuka. Jika ada keluhan berat seperti muntah atau nyeri yang hebat, silakan kembali ke dokter. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mari Ibu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.